saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Kita akan membahas tema Setia Membawa Nikmat. Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri. Anda tentunya pernah mendengar pepatah yang mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pepatah ini menggambarkan tentang kehidupan manusia yang dalam perjalanan hidupnya sewaktu-waktu bisa berhadapan dengan kemalangan. Kemalangan adalah keadaan hidup yang tidak disenangi oleh semua orang, kesulitan, malapetaka, musibah yang bisa berturut-turut sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah kemalangan. Nah, kemalangan bisa saja juga dialami oleh orang percaya, bisa dialami oleh Anda dan saya. Bagaimana kemudian ketika orang mengalami kemalangan? Terkadang orang percaya mengatakan, apakah ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa menghadapi hal ini? Apa yang terjadi sehingga saya harus mengalami hal ini? Saudara-saudara, penyebab kemalangan, malapetaka, musibah, atau masalah dalam kehidupan setiap orang termasuk orang percaya bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, bisa disebabkan oleh kehendak bebas manusia. Kehendak bebas daripada Anda, kehendak bebas dari saya, dan kehendak bebas dari orang lain. Keadaan-keadaan hidup yang merupakan musibah, ataupun kecelakaan, ataupun malapetaka, bisa disebabkan oleh kelalaian pribadi, Anda atau saya. Atau juga bisa disebabkan oleh rencana-rencana orang lain terhadap kehidupan Anda. Orang lain merencanakan hal-hal yang buruk terhadap kehidupan Anda. Itu satu. Yang kedua, kemalangan juga bisa disebabkan oleh karena musuh. Musuh selalu menginginkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sebab itu Tuhan mengatakan bahwa musuh datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Yang ketiga, kemalangan juga bisa disebabkan oleh hal-hal tertentu yang tidak bisa kita selami, tidak bisa kita jelaskan. Itu merupakan sebuah kehendak Tuhan. Tuhan mengizinkan, tetapi supaya Tuhan dimuliakan. Ada hal-hal tertentu yang terjadi seperti kisah orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Para murid bertanya, dosa siapakah? Atau penyebabnya siapa sehingga orang ini mengalami kemalangan? Apakah orang tuanya? Tuhan bilang bukan. Apakah dosanya? Bukan. Tuhan kemudian mengatakan hal ini terjadi supaya Tuhan dimuliakan. Pertanyaan yang muncul bagi kita seperti biasa, apakah kita dapat mengatasi, mengontrol, menaklukkan kemalangan dalam kehidupan kita? Puji Tuhan, jawabannya bisa. Tema khotbah kali ini, untung tak dapat diraih, malang dapat ditaklukkan. Di dalam Tuhan, kita bisa mengontrol, mengendalikan, mengatasi, bahkan menaklukkan kemalangan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Pertama-tama, ketika berbicara tentang bagaimana orang percaya mengatasi kemalangan, selalu kita akan berbicara tentang Allah, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan ini boleh sulit, kemalangan boleh menimpa Anda. Anda boleh mengatakan, ya hidup saya tengah mengalami hal-hal yang sangat sulit. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah hidup ini merupakan kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita. Karena hidup adalah kasih karunia Tuhan, maka menghadapi kemalangan, pertama-tama kita akan mengacu, siapakah Allah yang kita sembah? Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha hadir. Apa makna kita menamakan Allah sebagai Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih? Saudara-saudara, ketika berbicara tentang Allah yang maha hadir, maka yang dikatakan bahwa dimanapun kita berada, keadaan-keadaan hidup kita tidak tersembunyi daripada pandangannya, daripada pengetahuannya. Pemazmur mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauh darimu? Dia mengatakan Tuhan ada di mana-mana.
Tuhan dekat, dan Tuhan dekat sebagai sahabat, sebagai penolong kita. Jadi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah kehadiran yang selalu ada bagi kita. Dia tahu apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Dia mengenal kita dengan sangat baik, tahu kebutuhan kita, bahkan ketika itu tersimpan di dalam hati kita, Allah tahu. Alkitab mengatakan, roh kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan kepada Allah. Dia maha hadir, dia maha tahu. Yang kedua dikatakan juga bahwa dalam kehidupan ini Allah adalah pribadi yang berkuasa. Allah adalah pribadi yang berkuasa. Dia hadir, dia tahu keadaan kita, namun dia juga berkuasa. Seandainya Allah tidak berkuasa, maka kemahatauannya, kehadirannya tidak akan berguna apa-apa bagi kita. Sebab keadaan-keadaan hidup terkadang membawa kita pada saat-saat di mana situasi hidup. Bukankah kemalangan, musibah demi musibah? Bayangkanlah Ayub, kehilangan seluruh harta bendanya, bangkrut. Lalu kemudian anak-anaknya mati semua. Kehilangan kesehatannya. Lalu dalam tanda petik ditinggalkan oleh istrinya. Saudara-saudara, dalam keadaan itu apabila Allah cuma maha hadir, tahu akan penderitaan kita tetapi tidak maha kuasa, apa gunanya? Karena itu Alkitab mengatakan Allah maha kuasa. Allah maha kuasa sehingga dia bisa untuk mengubah keadaan-keadaan hidup yang sulit yang kita hadapi, malapetaka yang kita alami, kemalangan yang kita rasakan sebagai hal yang bisa dia ubah dalam kehidupan ini. Allah bisa mengubahnya, menaklukkannya. Ayub pada ujungnya kembali diberkati oleh Allah. Yusuf, apa yang kurang daripada Yusuf ketika berbicara tentang penderitaan? Nyaris dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak. Di tanah yang asing dia mesti berjuang. Ketika dia hendak naik, dituduh sebagai pemerkosa. Masuk dalam penjara. Apalagi yang bisa diharapkan? Kemalangan, kemalangan, kemalangan dialami oleh dia. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dalam keadaan-keadaan hidup yang sulit, Allah yang maha hadir, maha tahu, maha kasih, maha kuasa ada dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan tiap kali Yusuf mengalami keadaan yang sulit, dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketika kita ada dalam keadaan-keadaan hidup, ketika malapetaka, musibah diizinkan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah berpikir bahwa pada saat itu Tuhan tidak bersama dengan Anda. Alkitab dicatat untuk Anda dan saya. Alkitab tidak ditulis untuk siapa-siapa, tetapi untuk kita. Supaya kita tahu bahwa di dalam keadaan itu kita tetap bisa mengandalkan Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tetap menyertai Anda. Pada saat ini, itu sebabnya judul khotbah ini mengatakan, untung tak dapat diraih, malang dapat dikendalikan, dikuasai. Karena Tuhan. Ketika Alkitab mengatakan bahwa dalam keadaan hidup yang sulit, Yusuf disertai oleh Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Katakanlah kepada diri Anda, apabila pada saat ini kemalangan tengah Anda alami, katakan seperti yang Alkitab katakan, Tuhan, dalam keadaan ini saya mau mengatakan, janji Tuhan, bahwa dalam keadaan ini, tetapi Tuhan tetap menyertai saya. Sebutkan nama Anda. Saudara-saudara, Tuhan menyertai berarti Tuhan memakai keputusan-keputusan buruk Anda yang membawa Anda kepada masalah, kemalangan hidup. Tuhan memakai sikap-sikap buruk orang lain yang menjatuhkan Anda untuk mempersulit kehidupan Anda. Tuhan memakai apa yang musuh usahakan terjadi dalam hidup Anda untuk mempersulit hidup Anda, untuk kemudian mengubahnya menjadi kebaikan bagi Anda. Itulah yang Alkitab katakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ada hal-hal dalam dunia ini bukan merupakan rencana Allah.
terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal buruk bukan merupakan rencana Allah. Allah baik, Allah Maha Kasih. Dia tidak pernah berubah. Tetapi di dalam hal-hal buruk itu Alkitab mengatakan Allah bekerja. Allah bekerja. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda, bagi saya, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, yang kedua, kita melihat bahwa Allah memegang masa lalu kita, kemudian masa kini, dan Allah mampu menyediakan apa yang kita butuhkan di masa depan. Nah, ingat tadi perkataan penyebab-penyebab kemalangan dalam hidup ini bisa tindakan-tindakan di masa lalu yang membuat Anda susah pada saat ini. Ketika dikatakan bahwa Allah bisa membatalkan masa lalu, maka yang mesti kita pegang ketika kita ada dalam kemalangan adalah bahwa Allah berkuasa untuk membatalkan kekuatan kuasa yang bisa mempengaruhi kehidupan kita oleh karena orang lain, oleh karena diri kita sendiri, ataupun hal-hal yang terjadi di masa lalu yang bisa dikatakan trauma dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dikatakan tetelestai, artinya sudah selesai, dibatalkan kuasa-kuasa yang membuat kehidupan kita sengsara, menderita, kemalangan demi kemalangan, rencana-rencana dan maksud musuh dibatalkan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Selesai, dibatalkan. Dibatalkan untuk kebaikan kita. Sebab itu, masa lalu bisa dibatalkan. Dampak daripada tindakan kita di masa lalu dibatalkan sehingga pada saat ini kita bisa berdiri dalam sebuah kebenaran dan keyakinan bahwa Tuhan memberkati kita. Kita menerima kebaikan dari Tuhan saat ini. Dan pada saat ini pun kita mempercayai bahwa Tuhan menyertai kita saat ini. Dia ada di dalam kita. Rohnya kuat menyaksikan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Dia. Alkitab mengatakan roh yang ada dalam diri orang percaya adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa itu adalah kuasa yang luar biasa. Ada bersama dengan orang percaya. Anda mesti mengetahuinya sehingga Anda bisa menggunakannya ketika Anda mengatakan hidup saya tengah mengalami kemalangan. Katakan bahwa kuasa itu ada dalam diri Anda. Gunakan kuasa itu. Di masa depan, Allah mengendalikan masa depan dan menyediakan yang baik bagi kita. Dalam keadaan sulit, kadang-kadang kita bertanya, apa yang akan terjadi dengan saya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan? Bagaimana dengan hutang-hutang ini? Bagaimana dengan keadaan buruk? Bagaimana dengan sakit saya? Bagaimana dengan keadaan keluarga saya? Bagaimana anak-anak saya yang suka memberontak? Kita membayangkan kepada masa depan hal-hal yang buruk terjadi. Ingatlah bahwa dalam keadaan ini Allah menguasai masa depan dan mampu memberikan yang baik bagi kita. Alfa, Omega, yang awal dan yang akhir. Ada di awal, ada di akhir. Tuhan berjalan mendahului kita. Ingat, Israel ketika masuk ke Kanaan, Tuhan bersama-sama dengan mereka, tetapi Tuhan telah mendahului. Sehingga bangsa-bangsa yang menjadi musuh Israel menjadi gentar. Israel tinggal masuk berperang dan menang. Itu mengatakan bahwa Allah menguasai masa depan. Saat ini ketika Anda ada dalam kemalangan mempertanyakan masa depan Anda, Tuhan menjaminnya untuk Anda. Tuhan ada di masa depan, menyediakan segala sesuatu yang baik yang Anda butuhkan dalam kehidupan ini. Untung tak dapat diraih, malang dapat ditaklukkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness now. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. It's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, gonna sing of the goodness of God. Gonna sing of the goodness of God. Gonna sing of the goodness of God. Tadi kita telah berbicara tentang apa yang kita miliki dari Allah untuk menghadapi kemalangan. Tetapi semua itu menjadi percuma apabila sikap daripada Anda tidak merespons dengan baik apa yang Allah sediakan bagi Anda. Saudara-saudara, bagaimana bersikap dalam menghadapi kemalangan? Allah siap sedia membantu, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Yang saya mau katakan di sini bahwa seringkali ketika orang menghadapi kemalangan, orang merasa sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Mengasihani diri, menyalahkan diri berlebihan, mengasihani diri dan mengatakan, saya tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Keadaan ini terlalu sulit untuk saya taklukkan, untuk saya melaluinya. Kalau itu kata-kata yang Anda ucapkan berulang kali dalam keadaan yang sulit, maka tentunya
akan menyedot energi Anda, akan menghilangkan kekuatan Anda untuk bertarung dan berjuang. Dan itu justru memanggil hal-hal yang buruk untuk menimpa kehidupan Anda. Mengasihani diri, menyalahkan diri tidak berguna. Tetapi yang mesti dilakukan adalah terima kasih Tuhan atas kekuatan yang masih Engkau berikan. Saya percaya hari ini saya akan menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini yang menjadi kekuatan untuk saya bangkit. Perhatikan hal-hal baik yang masih bisa Anda lakukan dalam kehidupan ini. Perhatikan itu. Hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil, tetapi Anda pikirkan merupakan hal yang baik untuk dilakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Sebab itu bisa menjadi pijakan yang Tuhan pakai untuk mengangkat Anda. Saudara-saudara, kita pernah mendengarkan atau pernah menyanyikan salah satu pujian dalam Kidung Jemaat. Ku berbahagia, yakin teguh Yesus abadi, kepunyaanku. Tulisan atau lirik lagu itu ditulis oleh Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby ini bukanlah seorang yang normal seperti Anda dan saya. Dia buta dari kecil oleh karena malpraktek. Tetapi kalau kita melakukan lagu itu, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bayangkanlah seorang buta yang buta dari kecil oleh karena malpraktek bisa menulis sebuah syair lagu yang memuji kemuliaan Tuhan. Dia tidak menyerah atas hidup ini. Dia tidak mengasihani diri. Dia tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan dirinya, tetapi dia memanfaatkan apa yang Tuhan berikan untuk naik, bahkan menyaksikan kebaikan orang, membangun pengharapan bagi orang-orang yang mengalami kemalangan dalam hidup ini. Yang kedua, jangan biarkan kepahitan mengakar dalam diri kita. Kemalangan-kemalangan sering membawa kita dalam kepahitan. Ingat, Ruth ketika dia ditinggalkan oleh suaminya dan oleh 2 anak laki-lakinya, dia kemudian mengatakan, panggil saya kepahitan. Karena dia mengalami kepahitan. Ketika kepahitan ada dalam diri kita, hal yang berbahaya adalah kita menolak Tuhan. Orang ketika pahit, orang tidak hanya marah kepada keadaan, pada orang lain. Tetapi seringkali yang paling bahaya, orang yang pahit marah dan meninggalkan Tuhan. Tidak percaya lagi pada Tuhan. Kalau bimbang, seperti Thomas, maka dia akan mempertanyakan apa yang tengah terjadi. Sambil bergumul maju untuk meraih pegangan-pegangan untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Untuk kembali percaya pada Tuhan. Tetapi ketika Anda mengatakan, saya tidak percaya lagi kepada Tuhan, kepahitan menguasai Anda, berarti tutup buku, selesai. Kepahitan tidak boleh ada dalam diri orang percaya. Persoalan-persoalan, kemalangan, atau apapun tidak boleh membawa Anda pada kepahitan, tetapi harus membawa Anda pada keyakinan bahwa Tuhan masih memegang kendali dan Tuhan akan membantu Anda untuk naik. Dan Dia mau melakukannya. Dia tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Sebab itu, Dia tetap baik. Dia tetap baik dan Dia mau untuk menolong kita bangkit kembali. Saudara-saudara, menutup khotbah kita pada saat ini, saya hendak mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang mesti kita imani sebagai kuasa dari Tuhan bagi kita. Yang pertama-tama adalah imani bahwa rencana Allah selalu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Rencana Allah seperti ini. Keadaan-keadaan hidup boleh buruk, tetapi Tuhan Allah tidak menghadirkan Anda ke dalam dunia tanpa sebuah perencanaan. Yang luar biasanya adalah Allah gigih untuk mempertahankan kehidupan Anda, untuk berjuang bagi Anda, sehingga rencananya terjadi dalam kehidupan Anda. Itu yang dilakukannya pada tokoh-tokoh Alkitab, pada Abraham. Abraham jatuh, Abraham gagal, tetapi Allah tetap gigih sampai dia menjadi bapa bagi segala orang beriman. Yusuf Allah gigih bagi dia. Sehingga dari keadaan kemalangan-kemalangan yang menimpa dia, pada akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Katakan nama Anda.
Katakan nama Anda dan katakan bahwa sama seperti Tuhan menyertai para pahlawan iman di Alkitab, maka Tuhan juga akan menyertai saya untuk menjadikan rencana Tuhan terjadi dalam hidup saya, supaya orang tahu bahwa Tuhan ada, Tuhan berkuasa, dan Tuhanlah yang menentukan kehidupan saya. Rencana Allah berarti ketika keadaan hidup sukar, kita percaya bahwa Allah dengan rencananya menolong kita dengan berbagai cara. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Rencana Allah berarti apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan, Allah melampauinya, memberikannya lebih daripada apa yang kita doakan dan apa yang kita inginkan. Rencana Allah adalah hal-hal yang baik yang Allah usahakan, perjuangkan, perangkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, janji Allah. Ada begitu banyak janji Allah dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Anda perlu membacanya, merenungkannya, dan memegangnya dalam kehidupan ini. Bawa itu sebagai panji-panji peperangan Anda, sebagai kekuatan Anda untuk menaklukkan kemalangan yang tengah Anda hadapi. Janji Allah ditulis memang untuk orang percaya, untuk meneguhkan, menguatkan, membangun harapan, menetapkan langkah orang percaya kepada maksud Tuhan, janji Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, kita ada di akhir edisi Wajah Allah. Untung tak dapat diraih, malang dapat ditaklukkan. Karena Tuhan, kamu dapat, kamu bisa, karena Dia mengasihimu. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.